saya Satriadi Hamdani, NIM 72 kelas A. Di sini saya dalam memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah manajemen pemasaran. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis riset pasar dan perilaku konsumen pada pembelian komoditas pangan, yaitu daging sapi di Pasar Munggi. Nah, di sini beberapa pembahasan yang akan dibahas nantinya. Yang pertama yaitu karakteristik dari lokasi, yaitu Pasar Munggi. Yang kedua adalah komoditas pangannya, daging sapi. Yang ketiga adalah metode penelitian yang dipakai, yaitu adalah metode penelitian analisis SWOT. Dan pembahasan yang terakhir adalah kuesioner dan output. Yang pertama adalah karakteristik lokasi. Terletak di Desa Pademau Timur, berjarak 5 km dari rumah saya. Luas pasarnya ialah kurang lebih 50 kali 70 meter persegi. Nah, terletak di pinggir jalan raya, tepatnya sebelah timur dari jalan raya. Nah, Pasar Mungging ini adalah pasar tradisional yang menjadi pusat tempat jual beli produk hasil pertanian, perikanan, perkebunan, dan lainnya yang bersifat tradisional. Nah, pasar ini dibuka pada jam 5 pagi dan ditutup pada jam 10 pagi. Nah, ini dibukanya setiap hari, dari hari Senin sampai hari Minggu. Kecuali pada hari-hari peringatan umat Islam seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan lain sebagainya. Selanjutnya komoditas pangan, yaitu daging sapi. Nah, di sini ternak sapi potong merupakan salah satu aset daerah di bidang peternakan yang cukup besar potensinya, sehingga perlu dikembangkan dan dilestarikan. Nah, keberadaannya ini dapat digali potensinya untuk dikembangkan sebagai penghasil daging, meningkatkan lapangan pekerjaan, pendapatan, kesejahteraan bagi peternak dan pedagang, menambah pemasukan daerah alias PAD, pendapatan asli daerah. Nah, di sini daging merupakan sumber nutrisi yang berkualitas bagi manusia, terutamanya sumber protein. Karena pada daging sapi ini sumber proteinnya tinggi. Nah, protein di sini merupakan salah satu nutrisi yang sangat penting untuk tubuh dan berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur. Nah, protein juga berfungsi sebagai sumber energi jika karbohidrat dan lemak tidak tersedia lagi. Seperti substitusi dari karbohidrat. Selanjutnya adalah rancangan riset pasar target konsumen daging sapi di Pasar Munggi. Yang pertama adalah usia. Nah, usia yang biasa membeli daging ini adalah target konsumennya mulai dari dewasa sampai orang tua. Yang kedua, pendapatannya. Mayoritas konsumennya ini berasal dari yang memiliki pendapatan menengah sampai ke atas, alias kondisi ekonominya menengah sampai ke atas. Lalu yang ketiga, karakteristik konsumen. Yang pertama, karakteristik konsumennya adalah konsumen yang kaya, maksudnya berpendapatan alias kondisi ekonominya mulai dari menengah sampai ke atas. Yang kedua adalah menyukai daging. Yang ketiga, ingin mengadakan pesta ataupun hajat, seperti sohibul hajah atau orang yang ingin mengadakan sebuah kegiatan, sebuah acara di rumahnya, seperti maulid Nabi, seperti acara manten, acara pengajian, acara mungkin ya orang meninggal atau dan lain sebagainya. Itu kemungkinan menggunakan olahan daging. Selanjutnya adalah pemilik warung makan, seperti itu. Jadi kenapa mereka membeli daging, ya karena butuh daging untuk menu di warung makannya. Yang kelima adalah penjual bakso atau olahan daging yang lain, seperti itu. Karena bakso terbuat dari daging dan tepung juga. Selanjutnya yang keempat adalah manfaat. Nah, di sini manfaatnya yang pertama adalah menjaga berat badan.
kedua adalah mempercepat penyembuhan luka. Yang ketiga adalah membantu fungsi jantung. Dan yang keempat adalah menjaga kesehatan kulit. Nah, di sini analisis SWOT. Analisis SWOT ini digunakan untuk yang pertama mengetahui peluang, yang kedua mengetahui ancaman, yang ketiga mengetahui kekuatan, dan yang keempat mengetahui kelemahan. Nah, kemudian di sini ditentukan strategi, menganalisis strateginya, strategi yang pas untuk mengatasi masalah. Yang pertama adalah strategi, yaitu mengkombinasikan kekuatan dan peluang, disebut SO, strength dan opportunity. Yang kedua adalah kombinasi strategi kekuatan dan ancaman, bisa disebut ST, strength dan threat. Yang ketiga adalah kombinasi dari strategi, kelemahan, dan peluang, yang biasa disebut weakness and opportunity. Dan yang terakhir adalah kombinasi strategi, kelemahan, dan ancaman, biasa disebut weakness and threat. Di sini kekuatan dan kelemahan dari daging sapi. Yang pertama, kekuatan. Pertama, tersedia setiap hari. Yang kedua, jumlah produksi dan hasil penjualan yang relatif normal alias konstan. Maksudnya, pendapatan per harinya itu tidak jauh berbeda dengan pendapatan hari-hari sebelumnya dan setelah. Yang ketiga adalah menyediakan daging segar. Yang keempat, berasal dari sapi sehat, bukan sapi yang penyakitan. Yang kelemahannya, yang pertama adalah terdapat sisa daging yang belum laku terjual. Nah, ini tidak jarang terjadi, tidak setiap hari terjadi, namun ketika harga menurun ataupun harga menaik, kemungkinan daging tidak laku karena konsumen tidak sanggup membeli karena harganya mahal. Yang kedua adalah penanganan daging, masih manual dan sederhana. Maksudnya di sini tidak ada campur tangan selain tangan manusia, hanya tangan-tangan, maksudnya olahannya masih manual. Dan yang ketiga adalah tidak adanya teknologi canggih dalam penjualan dan pelayanan. Di sini tidak ada mesin, tidak ada alat-alat canggih. Itu adalah kelemahan yang ada pada pedagang daging sapi. Selanjutnya adalah opportunity dan threats, peluang dan ancaman. Untuk peluangnya, yang pertama memiliki pelanggan tetap. Ya, jelas. Karena pelanggan tetapnya itu adalah pemilik warung makan dan juga pemilik warung bakso dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kebutuhan akan daging relatif konstan dan bahkan meningkat pada hari-hari peringatan Islam, berpuasa ataupun mendekati bulan raya atau hari raya Idul Fitri. Nah, yang ketiga adalah ketersediaan sapi potong yang sangat banyak. Tentu di Madura khususnya ketersediaan akan sapi potong Madura itu sangatlah banyak. Nah, jadi ini adalah peluang yang harus dimanfaatkan oleh para penjual daging. Yang keempat adalah harga meningkat pada hari-hari peringatan Islam. Jelas ketika mau mendekati bulan puasa, daging mulai naik, dan ketika bulan puasa terjadi, daging juga naik harganya. Dan bahkan daging akan mencapai puncaknya, alias harga tertinggi itu pada saat mau hari raya. Biasa disebut oleh orang Madura itu premanan, alias preman gitu. Maksudnya harganya itu sekelas harga-harga preman, harganya mahal. Untuk ancamannya, yang pertama adalah harga daging ini menurun. Harga daging menurun ini disebabkan karena terlalu banyaknya stok daging dan minimnya permintaan. Maksudnya di sini di situ konsumen sedang mengalami ekonomi yang menurun. Jadi permintaan daging juga akan menurun karena daging di sini mahal. Ketika konsumen alias kere, maksudnya lagi tidak punya uang, kemungkinan harga daging akan turun. Yang kedua adalah konsumen berpindah kepada pedagang lain. Ini tidak jarang terjadi, namun ketika itu konsumen berpindah ke pedagang lain dikarenakan ya
tidak sesuai dagingnya alias tidak bagus, atau dagingnya sudah habis, maksudnya ingin mencari bagian daging yang bagus, ternyata itu sudah habis terjual. Selanjutnya adalah strategi SO, strategi penggabungan antara kekuatan dan peluang. Nah, di sini adalah tersedianya daging setiap hari. Nah, di sini memanfaatkan peluang, yaitu memiliki pelanggan tetap. Yang kedua adalah jumlah produksi yang relatif normal. Di sini memanfaatkan kebutuhan daging yang relatif normal juga. Dan kekuatan menyediakan daging segar ini juga memanfaatkan peluang, yaitu peluang ketersediaan sapi potong yang banyak. Jadi bisa setiap hari mencari sapi yang masih hidup dan segar untuk konsumsi sembelih. Jadi dagingnya segar, untuk memanfaatkan peluang. Dan yang keempat adalah berasal dari sapi sehat. Nah, ketika dagingnya ini berasal dari sapi sehat, segar, maka peluang memanfaatkan peluangnya itu harganya akan meningkat. Ketika kualitas bagus, maka harganya akan naik. Strategi yang menggabungkan antara kekuatan dan ancaman. Ancaman ini merupakan minusnya dari si pedagang, tapi minus dari luar, itu adalah sebuah ancaman. Nah, ketika digabungkan di sini mendapatkan strategi bahwa ketika kita mampu menyediakan daging setiap hari, ya ancaman harga dagingnya menurun. Namun kita bisa menutupi, yaitu konsumen berpindah ke pedagang lain. Artinya mencegah konsumen berpindah ke pedagang lain karena kita menyediakan setiap hari. Yang kedua adalah jumlah produksi yang relatif konstan. Nah, ini juga menutupi ancaman yang juga, yaitu konsumen berpindah ke pedagang lain. Yang ketiga adalah menyediakan daging segar. Ketika dagingnya segar, ini mencegah terjadinya harga daging menurun. Dan yang keempat adalah berasal dari sapi sehat, bukan sapi penyakit tanah. Ketika kualitasnya bagus, kita mencegah terjadinya harga yang menurun. Kita masih bisa mempertahankan harga yang bagus, harga yang mahal, ketika kita memiliki kualitas yang baik. Yang ketiga adalah strategi yang menggabungkan antara kelemahan dan peluang. Ketika kita memiliki kelemahan, namun kita bisa memanfaatkan peluang, itu mungkin masih bisa untuk mempertahankan bisnis kita, dan bahkan masih bisa untuk lebih mengembangkan bisnis kita. Yang pertama adalah terdapat sisa daging yang belum laku terjual. Nah, di sini bisa kita memanfaatkan peluang, yaitu kita memiliki pelanggan tetap. Bisa kita jual ke pelanggan kita, seperti itu, pelanggan tetap kita. Yang kedua adalah penanganan daging yang masih manual. Nah, meskipun kita memiliki penanganan yang manual, namun kita masih memanfaatkan peluangnya, yaitu kebutuhan daging relatif konstan. Artinya, meskipun kita memberikan penanganan yang manual, yang sederhana, kebutuhan akan daging itu tetap. Jadi konsumen akan tetap membeli, tidak peduli itu, yang penting ya daging kualitasnya bagus. Yang ketiga adalah tidak adanya teknologi canggih. Ya memang ini merupakan kelemahan, namun di pasar tradisional jarang itu terjadi, jarang di situ dipakai teknologi yang canggih. Tetap memanfaatkan peluang, yaitu harga tetap meningkat, memenuhi kebutuhan dan ketersediaan sapi potong yang banyak. Selanjutnya adalah strategi yang menggabungkan antara kelemahan dan ancaman. Sangat jarang sekali bagi perusahaan atau pedagang menerapkan strategi ini, karena ini strategi yang paling buruk dan tidak rekomendasi. Jadi saya tidak jelaskan itu yang strategi. Nah, ini adalah bentuk kuesioner yang sudah saya melakukan survei lapang ke lokasi pasar. Ketika itu saya mendapati beberapa konsumen yang saya wawancarai secara lisan seperti itu. Namun saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya rangkum
sedemikian rupa. Yang pertama adalah Bapak Ahmad dengan umur 27 tahun, kondisi ekonomi menengah, maksudnya tidak terlalu miskin dan tidak terlalu kaya. Nah, seberapa sering dia membeli daging? Itu sering, setiap hari. Harganya juga lumayan mahal, kualitasnya lumayan bagus. Dan dia memiliki kepuasan. Yang kedua adalah Hajah Tini. Umur 50 tahun ke atas, 50 tahun, memiliki kondisi ekonomi ke atas alias kaya, seberapa sering jarang, harganya menurutnya murah, kualitasnya menurut dia bagus, dan kepuasannya dia puas. Yang ketiga adalah Haji Hasan, umur 55 tahun, kondisi ekonomi ke atas alias kaya, seberapa sering, harganya katanya murah, kualitasnya bagus, dan dia sangat puas. Yang keempat adalah Haji Sutiatin, umur 52 tahun, kondisi ekonomi ke atas, maksudnya kaya, seberapa sering, jarang, menurut dia harganya lumayan mahal, kualitasnya bagus, dan dia puas dengan daging tersebut. Yang terakhir adalah Ibu Suli, umur 37 tahun, kondisi ekonomi menengah, seberapa sering, dia sering setiap hari. Nah, untuk harganya menurut dia lumayan mahal dan lumayan bagus, dan dia puas dengan dagingnya. Nah, ini adalah alasan si konsumen untuk membeli daging. Yang pertama, alasan Bapak Ahmad ini karena dia membutuhkan daging untuk bahan olahan pentol dan baksonya dia di warungnya. Yang kedua adalah Haji Tini, dia beralasan ya untuk dikonsumsi keluarganya. Sama juga dengan Haji Hasan dan Haji Sudat, dikonsumsi keluarga. Yang terakhir adalah Ibu Suli. Dia memiliki alasan kenapa dia membeli daging setiap hari, ya karena untuk bahan olahan makanan di warung makannya dia. Karena dia memiliki warung makan yang di situ menyediakan daging. Jadi mau tidak mau dia membutuhkan daging setiap hari. Sudah selesai, sekian, terima kasih. Ini adalah beberapa daftar pustaka yang saya jadikan referensi untuk melengkapi tugas ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.